bersama saya di Uno Ivas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah lama meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja di ladang demi memenuhi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi berubah menjadi kian gelap. Berat tubuhnya ikut menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, anak satu-satunya. Namun, apa dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena dia takut kulitnya berubah menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore. Musim panen telah tiba. Ibu Darmi menyuruh Darmi untuk memasak dan membawakannya ke ladang. Namun, apa dilakukan Darmi? Dia tidak mau memasak dan tidak mau membawakan ibunya ke ladang karena dia takut rambut indahnya bau tungku dan kulitnya menjadi hitam. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok dia akan membawanya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Dia hanya beristirahat sambil meminum air gendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, terkejutnya ibu Darmi. Di sana tidak ada makanan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi melihat ibunya pulang, malah marah-marah karena tidak ada makanan di rumah. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar untuk menjual. Ibu Darmi meminta kepada Darmi untuk ikut ke pasar dan membawakan hasil panennya. Dia tidak mau membantu ibunya ke pasar. Dia tidak bisa membayang kulit cantiknya ini ikutan kotor. Akhirnya ibu Darmi ke pasar sendirian dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Hanya cukup membeli benih dan makanan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya sambil berkata, "Ibu, bedakku habis." Ibu Darmi menjawab, "Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya, melarang ibunya dekat dengan dia. Dia menyuruh ibunya berjalan di belakangnya. Sebenarnya Darmi malu punya ibu yang berkulit gelap, sedangkan dia berkulit putih. Selama berjalan ke pasar, Darmi bertemu dengan temannya. Temannya bertanya sama dia, "Siapakah dia? Apakah dia ibumu?" Darmi menjawab, "Bukan, itu pembantuku."
betapa sakit hati Ibu Darmi. Anaknya Darmi tidak mau mengakuinya, dan dia pun melanjutkan perjalanannya. Dan Darmi lagi-lagi bertemu bersama temannya. Temannya bertanya, "Siapa dia di belakangmu?" "Dia ibumu." Darmi menjawab, "Dia pembantuku." Betapa sakit Ibu Darmi, tapi Ibu Darmi berusaha menahan rasa sakit. Dan sesampainya dia di pasar, dia lagi-lagi bertemu seorang temannya. Temannya pun bertanya, "Siapa dia?" "Dia ibumu." Darmi berkata kepada temannya, "Bukan, dia pembantunya." Ibu Darmi berdoa, "Ya Tuhan, aku tidak tahan lagi dengan sikap anakku. Berikanlah hukuman supaya dia jerah dengan perlakuannya kepadaku." Darmi berteriak, kakinya tidak bisa digerakkan. Lama-kelamaan kaki Darmi berubah menjadi batu, hampir seluruh badannya. Darmi meminta maaf kepada ibunya, namun itu sudah terlambat. Darmi sekarang sudah menjadi batu. Nama batu itu adalah Batu Menangis. Batu itu sudah disimpan di tepi tebing. Batu itu masih ada sampai sekarang di Kalimantan Barat.